satu, kami dari kelas 6 ingin mewawancarai cara pembuatan tempe. Perkenalkan dulu. Nama saya Nini Bella Cantika. Nama saya Fajar Febriano. Nama saya Ahmad Rizky Adiatma. Nama saya Yuliana Asriani. Nama saya Grace Mila. Dan kami di sini akan mewawancarai proses pembuatan tempe dengan materi pemanfaatan bioteknologi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mewawancarai tentang proses pembuatan tempe Kepada Bapak kepada Bapak Ali Rastin. Ali Rastim. Jadi yang pertama Bapak udah berapa lama merintis usaha tempe ini, Pak? Kalau merintis sejak tahun 80. Yang tahun 80 ya Pak. Lama juga ya Pak. 1980 berarti ya 40 tahunan. 40 tahunan. Dalam merintis usaha ini tuh Bapak tuh banyak kendala nggak, Pak? Ya banyak sih kendala mah. Apalagi waktu awal-awal merintis makan masih serba manual. Cuci kedelainya juga belum pakai gilingan, pakai manual istilahnya. Tapi sekarang udah modern, semuanya serba mesin. Airnya serba listrik gitu. Terus ini nih Pak, apa sih tips cara membuat tempe tuh supaya supaya tempe tuh bagus tuh, Pak? Ya, tipnya ya saya kira tidak punya masalah tip ya. Biasanya yang biasa ditanyakan itu proses pembuatan ya. Memang ada tips sih, tip cara-cara untuk membuat tempe kira-kira bagus ya. Tipnya harus serba bersih, serba higienis gitu. Jadi harus hati-hatilah, semuanya serba bersih, peralatan serba, pembuatannya juga semuanya harus serba bersih. Jadi semuanya harus serba bersih. Iya. Terus gimana sih Bapak tuh menentukan kedelai yang bagus untuk tempe tuh, Pak? Kalau sekarang mas semuanya kedelai bagus tuh, karena dari ekspor, jadi semua kedelai mutunya bagus. Karena perlu diketahui di Indonesia itu hanya belum sampai 30% produk Indonesia untuk produk kedelai Indonesia untuk dijadikan tempe atau tahu. Selebihnya dari luar. Bahkan kayaknya kalau nggak salah ya sekitar 80% itu dari luar. Kedelai lokal masih belum mencukupi. Itu tuh kedelai lokal tuh belum mencukupi dalam hal apa tuh? Apakah hasil produksinya atau kualitasnya tuh, Pak? Yang saya sering lihat di lapangan ya, waktu tahun-tahun 90-an kan ada program penanaman kedelai untuk mensuplai, maksudnya untuk mengejar target kira-kira petani Indonesia itu bisa bersuasembada kedelai, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan gitu, kalah mutu kedelainya dengan kedelai luar. Memang kalau untuk produksi tahu, kedelai lokal itu bagus, acinya tebal, bagus lah untuk pembuatan tahu. Tapi kalau untuk tempe kurang bagus itu. Jadi kualitas kedelai lokal ini kurang cocok lah ya Pak kalau dijadiin bahan baku tempe itu. Iya. Kalau untuk tempe kurang bagus lah. Bukan berarti saya merendahkan produk lokal istilahnya, tapi memang kenyataannya begitu. Terus ini Pak, berapa lama sih Pak dalam pembuatan tempe nih? Kayak proses menunggu jamurnya tumbuh. Berarti mungkin yang ditanyakan dari awal pembuatan tempe itu berapa lama kira-kira sampai Iya Pak. jadi kedelai ya, atau siap konsumsi ya. Itu pembuatan kedelai itu prosesnya dalam waktu 3 hari. Pertama dari kedelai direndam, terus setelah udah melar direbus, sudah matang direndam lagi 1 malam, paginya digiling, dicuci, terus dikasih ragi, terus dicetak, terus dimasukkan dalam rak seperti itu 1 malam, terus malam berikutnya ya udah siap dijual gitu.
Jadi prosesnya tiga hari. 3 hari ya Pak. Kalau seandainya hari produksi 1 kintal, minimal itu harus punya 3 kintal kedelai. Itu baru bisa menjual. Belum ada stok kedelai di rumah. Terus kalau ragi-ragi seperti itu tuh apakah harus memilih kualitas ragi juga tuh Pak? Kalau sekarang mah semua ragi untuk tempe itu sudah satu produk, pembuatan dari LIPI Bogor. Khusus sekarang tidak seperti tahun 90-an. Dari petani biasanya ada yang membuat ragi, tapi sekarang mah diproduksi oleh anak-anak mahasiswa dari LIPI yang di Bogor. Ada juga yang mau bertanya. Udah dah. Ya mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Jadi apa masukan buat Bapak ini kalau ada anak-anak muda yang ingin membuat usaha tempe itu Pak? Ya, imbauan saya untuk anak-anak muda ya seperti kalian, memang pada intinya yang diinginkan itu anak-anak muda, terutama para pencari kerja setelah lulus sekolah, ingin kerja yang enak di kantor atau yang sesuai yang diharapkan. Tapi kalaupun umpamanya tidak berhasil untuk menempuh kerja di kantoran, jadi tukang tempe pun jangan merasa gengsi. Karena semua yang dikerjakan itu asal halal dan digeluti, ya pasti ada keberhasilan. Tidak jarang tukang-tukang tempe bahkan ya sudah go internasional sekarang tempe, ada yang di Jepang, di Meksiko. Ya, di Jepang ada orang Indonesia yang punya pabrik tempe. Ya, dan saya juga pernah diklat di Jogja masalah pembuatan tempe. Ya apa tuh, narasumbernya tuh orang-orang luar dari Jepang dan dari Denmark. Memang saya tidak ngerti bahasanya, tapi ada monitornya dan ada tabnya di situ, jadi ngerti. Kata orang Jepang, orang Indonesia itu walaupun produksi tahu tempe itu berasal dari Indonesia, tapi orang Indonesia itu baru bisa memproduksi segini aja katanya sudah tidur, sudah puas. Kalau di Jepang itu tempe bisa bertahan lama sampai, katanya ini ya, saya belum lihat dari kabar itu sampai lebih dari 10 hari di Jepang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya udah, berarti wawancara cukup sampai segini aja Pak. Berarti untuk anak-anak muda yang ingin merintis usaha tempe, jangan apa ya? Jangan rasa gengsi, nggak usah malu, nggak usah ragu. Kalau ingin memulai usaha, lebih baik digeluti, terus apa dengan serius ya Pak. Iya. Yang penting halal. Jangan ingin kerja enaknya aja gitu ya. Makasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu. Ya, mudah-mudahan semuanya anak-anak ini berhasil dalam mencapai cita-cita. Amin. Yaudah Pak. Makasih ya Pak. Ini tempat rebusan. Itu bahan bakunya kedelai ya. Kedelai direndam di sini, setelah melar direbus, terus direndam di sini untuk membuat pengasaman. Ini yang sudah matang kedelainya. Terus besok ini digiling, masukin ke ini dicuci, terus dicetak. Yang habis dicetak itu ini hasilnya. Ini berarti sekolah. Satu sekolah. Ya, berarti satu ya. Ini yang sudah dicetak. 3 itu yang udah jadi, yang mau dijual. Berarti modal 3 lapis itu belum bisa dapat uang istilahnya. Kalau berarti harus punya stok kedelai yang ini stoknya udah mau habis. Masalah lagi masalah kedelai.
Ini ragi tempenya. Barangkali bisa dicek. Ragi tempe. Sudah, Pak. Tapi kalau tukang tempenya jangan begini, tempatnya belakangan. It's Ini okay. tempe yang pembuatan 2 hari yang lalu. Ini berarti ini yang sudah siap jual. Kalau itu yang baru dibuat, nanti baru selesai dibuat. Berarti kan ini